Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebanyak 8 pertempuran akan diadakan besok. 4 pertarungan putaran kedua Confederate Gods Group, dan 4 pertarungan putaran ketiga Losers Group. Meskipun mereka sudah siap secara mental, semua orang dari alam Dewa Api merasa hati mereka tenggelam saat melihat nama lawan Huo Po-yun di daftar pertandingan. Penerus penguasa pedang, salah satu dari 4 anak Dewa Wilayah Timur, Jun Silei. Huo Po-yun tidak mengubah ekspresi wajahnya, tapi tangannya perlahan mengepal. Yan Juhai dan Huo Ruli saling pandang. Mereka sangat paham tentang kekuatan penerus penguasa pedang yang juga merupakan salah satu dari 4 anak dewa di wilayah timur. Mereka telah melakukan kontak dekat dengan pasangan guru murid di alam Song Salju sebelum tiba di alam surga abadi. Jun Silei masih berusia muda, tetapi aura cara pedang yang terkumpul di dalam tubuhnya membuat dua penguasa ilahi agung seperti mereka merasa khawatir di dalam hati. Sama sekali tidak mungkin bagi Huo Po-yun untuk menjadi lawannya. Suasananya tetap tegang untuk beberapa saat, setelah itu Huo Ruli mengendurkan alisnya. Dia menepuk bahu Huo Po-yun dengan keras sambil berkata sambil tersenyum, "Yuner, kamu hanya harus memberikan yang terbaik dalam pertempuran besok. Tidak masalah apakah Anda menang atau kalah. Anda telah melampaui ekspektasi saya sebanyak 1000 kali lipat dengan mampu mencapai sejauh ini, dan juga telah memenangkan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk alam Dewa Api kita. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasakan tekanan lagi." Huo Po-yun perlahan menganggukkan kepalanya, tapi tidak mengatakan apapun. Yun Ce melirik ke arah Huo Po-yun. Dia tahu betul bahwa tekanan sebenarnya untuk Huo Po-yun tidak berasal dari ekspektasi alam Dewa Api, tapi dari ekspektasinya sendiri. Di putaran kedua Confederate Gods Group, pertarungan pertama antara anak Dewa Wilayah Timur akhirnya akan terjadi, Luo Changsheng vs Lu Lengchuan. Pertarungan antara 4 anak Dewa Wilayah Timur tidak diragukan lagi akan menjadi pertarungan terbesar antara generasi muda wilayah ilahi Timur. Yun Ce langsung terkejut saat melihat daftar pertandingan putaran kedua Confederate Gods Group. Sui, Mei, Yin. Dia sebenarnya masih belum tersingkir. Terlebih lagi, dia berada di grup dewa yang diberikan. Apa yang sedang terjadi? Mudah untuk membayangkan kekuatan besar yang dimiliki oleh mereka yang masih tersisa di kelompok dewa yang diberikan. Luo Changsheng, Jun Silei, Sui Yingyue, dan Lu Lengchuan bersama-sama memonopoli setengah dari tempat itu, dan Meng Duanxi serta Chao Feng keduanya berada di alam roh ilahi tingkat ke-9. Mereka semua adalah ahli absolut yang telah menempati posisi 10 besar di babak penyisihan. Sebagai perbandingan, kekuatan besar Huo Po-yun di alam roh ilahi tingkat ke-7 sudah pasti mendekati tingkat terbawah di antara 32 calon dewa yang diunggulkan. Jadi dia bisa disebut pengecualian karena masih berada di grup dewa yang diunggulkan. Menurut pendapat mayoritas, keberuntungan adalah alasan terbesar terjadinya hal seperti itu. Lagi pula, kedua lawannya sejauh ini belum kalah karena dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, atau semacamnya. Salah satu dari mereka, Lu Chenyuan, tidak siap karena sikapnya yang arogan dan angkuh, dan bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Yang lainnya adalah Luo Chang'an, yang kekuatannya berada di level terbawah dibandingkan dengan kontestan lainnya, dan telah memasuki grup dewa yang diberikan tanpa harus bertarung. Bukan hal yang luar biasa bisa mengalahkan lawan seperti itu. Tapi mengapa Sui Meiyin masih berada di grup dewa yang diberikan? Di hari pertama kompetisi, dia langsung pergi setelah kebobolan, dan dia bahkan tidak hadir di lokasi pertarungan sehari sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa-apa tentang pertarungan lain dalam Confederate God Battle. Dia tidak melihat nama Sui Meiyin di daftar pertandingan putaran kedua grup pecundang hari ini,
dan tentu saja mengira dia telah tersingkir. Lagi pula, meskipun dia berhasil masuk ke grup 32 dewa yang diberikan kandidat dengan trik, kekuatannya yang dalam hanya pada tingkat pertama alam roh ilahi. Jadi, wajar jika dia segera tersingkir dalam Conferred God Battle. Dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dilihatnya saat ini. Bukan hanya tak tersingkir, namanya justru masuk dalam daftar match-up putaran kedua Conferred Gods Group besok. Tuan Istana Bingyun, bagaimana Sui Meiyin, menang dalam pertempuran sebelumnya? Yun Ce bertanya pada Mu Bingyun sambil memandangnya. Di antara 8 orang dari kelompok dewa yang diberikan, 4 berada di alam roh ilahi tingkat 10, dan 2 berada di alam roh ilahi tingkat ke-9. Huo Poyun sudah dianggap pengecualian, jadi bagi seseorang seperti Sui Meiyin untuk berada di sana dengan kekuatannya yang mendalam dari alam roh ilahi tingkat pertama hanyalah. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi? Mu Bingyun menjawab, Sui Meiyin memang mengandalkan kekuatannya untuk tetap berada di grup dewa yang diberikan. Meskipun kekuatannya yang mendalam hanya pada tahap awal alam roh ilahi, kekuatannya tidak dapat diukur berdasarkan konvensi normal, sama seperti dalam kasusmu. Kekuatan Yun Ce jauh melampaui tingkat kekuatannya, terutama karena dia memiliki warisan unik dari Dewa Penciptaan, dia memiliki vena mendalam dewa jahat yang menentang surga. Tapi apa yang diandalkan oleh Sui Meiyin yang membuatnya begitu kuat? Mengenai bagaimana dia melawan lawannya, kamu akan bisa melihatnya sendiri di pertarungan besok. Yun Ce terkejut sekali lagi. Mu Bingyun jelas terdengar seolah-olah dia menyiratkan bahwa Sui Meiyin mungkin akan menang dalam pertempuran besok juga. Dia akan menang melawan Meng Duanxi, yang berada di alam roh ilahi tingkat ke-9. Sebaiknya kamu memperhatikan lawanmu besok, kata Mu Bingyun dengan nada serius. Dalam daftar pertandingan putaran ketiga grup pecundang, Yun Ce sekilas menemukan namanya. Pertarungan 1, Alam Bela Diri Ilahi Wu Guike, Alam Roh Ilahi tingkat ke-8 vs Alam Song Salju, Yun Ce Alam Kesengsaraan Ilahi tingkat ke-8. Wu Guike. Saat Yun Ce mengangkat kepalanya, tatapannya bertemu dengan tatapan jahat. Wu Guike sedang duduk di samping Wu Sanzun, Raja Alam Bela Diri Ilahi. Ada keterkejutan di matanya, tetapi mengandung lebih banyak kekejaman. Dia hampir kehilangan seluruh kedudukan dan reputasinya karena membantu Yun Ce untuk menipu. Selain keterkejutan dan kekejaman, ada rasa takut di dalam diri mereka juga. Yun Ce membawa 2 benda pemeras yang hebat bersamanya. Yun Ce mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan nada rendah, kita benar-benar ditakdirkan. Mu Bingyun tidak menemukan sedikit pun keseriusan di wajah Yun Ce. Dia bertanya dengan nada suara rendah, seberapa yakin kamu bisa meraih kemenangan melawan lawan setingkat Wu Guike? 100%, Yun Ce segera menjawab tanpa ragu sedikit pun. Mu Bingyun mengungkapkan keterkejutan di matanya, sebelum dia berkata sebagai peringatan, pastikan untuk tidak meremehkan Wu Guike. Seni mendalam dari alam bela diri ilahi sangat keras, ganas, dan mendominasi, sehingga sulit untuk dieksekusi. Namun, Wu Guike tidak hanya cukup mahir untuk mengeksekusinya dengan mudah di usia yang begitu muda, dia juga telah mengembangkannya ke tingkat yang sangat tinggi. Kekuatan bertarungnya akan melampaui lawan dengan level yang sama. Alasan dia terjerumus ke dalam grup pecundang adalah karena dia dipukuli oleh Luo Changsheng. Setelah berakhirnya Conferred God Battle hari ini, 16 orang tersingkir. Hanya 16 yang tersisa dari 32 calon dewa yang diberikan. Tapi, siapa sangka ternyata Yun Ce lah yang menimbulkan sensasi terbesar dan paling menarik perhatian. Dia telah sepenuhnya mengalahkan Luo Chang'an, alam roh ilahi tingkat ke-6, dengan kekuatan mendalam di alam kesengsaraan ilahi tingkat ke-8. Selain itu, dia telah mengabaikan kekuatan besar dari alam Holy Eves saat dia mempermalukan Luo Chang'an 100 kali lebih banyak daripada dirinya sendiri, di panggung dewa yang diberikan.
Salah satu dari dua fakta ini sudah cukup untuk membuat semua orang mengubah ekspresi wajah mereka, dan bahkan banyak yang terlihat terkejut. Bahkan para ahli dari alam bintang besar, termasuk Raja Alam Besar, tidak berani mempercayai mata mereka. Yunce jelas mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini, tapi dia tidak khawatir sedikit pun. Sementara tindakannya telah menyebabkan gelombang dahsyat dan menimbulkan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia kultivasi kekuatan mendalam di wilayah Ilahi Timur, dia kembali ke kediamannya dan duduk di sisi kolam tempat dia diam-diam melewati malam sebelumnya, diam-diam memikirkan semuanya. Karena aturan bahwa tidak ada orang luar yang diizinkan untuk mengunjungi atau mengganggu kandidat dewa yang diberikan selama periode pertempuran dewa yang diberikan, maka tempat tinggal di alam Song Salju dan alam Dewa Api menjadi sangat sunyi. Jika tidak, pasti banyak orang akan mengunjungi Yunce setelah penampilannya hari ini. Yunce, Mu Bingyun tanpa suara berjalan mendekatinya. Dia membuka telapak tangannya di depan Yunce, ini adalah mutiara roda waktumu yang dibagikan kemarin. Setelah setiap 2 putaran, para kontestan akan mendapatkan mutiara roda waktu untuk mengobati luka fisik mereka dan memulihkan kekuatan mereka, selama mereka tidak tersingkir. Kata Yunce sambil mengambilnya, terima kasih, Tuan Istana Bingyun. Mu Bingyun menarik kembali tangannya yang seputih salju. Apakah kamu tidak berencana menggunakan mutiara roda waktu ini untuk menyesuaikan kondisimu? Lawanmu besok pasti akan jauh lebih kuat dari Luo Chang'an. Tidak perlu, kata Yunce sambil tersenyum tipis. Saya hampir tidak menghabiskan kekuatan saya saat melawan Luo Chang'an. Terlebih lagi, mengingat kemampuan pemulihannya, yang jauh lebih luar biasa daripada orang biasa, itu sudah cukup baginya untuk pulih sepenuhnya dalam waktu 1 malam, bahkan jika dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Tatapan Mu Bingyun menunjukkan sedikit keterkejutan atas jawabannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya sekali lagi, bisakah Anda memberi saya perkiraan-perkiraan kekuatan Anda saat ini? Yunce menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak tahu. Saat saya menyaksikan 4 pertempuran grup dewa yang diberikan besok, saya akan memiliki gambaran kasar tentangnya. Namun, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menang melawan Wu Guike. Apa yang Mu Bingyun rasakan dari Yunce bukanlah kesombongan karena peningkatan besar dalam kekuatannya dan mengalahkan Luo Chang'an secara menyeluruh. Itu adalah keyakinan yang tak tergoyahkan yang dia simpan di dalam hatinya. Namun, melihatnya begitu tenang dan percaya diri justru membuat sorot mata Mu Bingyun menjadi rumit. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba bertanya dengan suara lemah, Yunce, sepertinya kamu benar-benar tidak jelas tentang orang yang memberimu kekuatan yang kamu miliki saat ini. Yunce kaget. Dia berkata dengan bingung, kekuatanku meningkat pesat karena kekuatan obat dari pelet giok penta semesta yang telah aku sempurnakan di dalam penghalang roda waktu. Apa yang ingin dikatakan oleh Istana Master Bingyun? Lalu, kenapa aura tuanmu ada di tubuhmu? Mu Bingyun perlahan menutup mata indahnya, karena dia merasa sulit menenangkan pikiran dan emosi yang melonjak di benaknya. Kekuatan obat dari pelet giok penta alam semesta terlalu dahsyat, dan pada dasarnya saya tidak dapat memurnikannya dengan energi saya sendiri. Oleh karena itu, gurulah yang membantu saya melewati semua ini. Jawab Yunce, karena dia merasa ragu di dalam hatinya, tidak ada alasan bagi Mu Bingyun untuk tidak menyadarinya. Jadi maksudmu kamu telah menyegel indera luarmu selama proses pemurnian pelet giok penta semesta. Yunce menganggukkan kepalanya, kekuatan obat dari universe penta jade pelet itu beberapa kali lebih ganas dari yang kuduga, jadi aku tidak berani membiarkan diriku terganggu oleh pengaruh luar. Terlebih lagi, saya masih dikelilingi oleh bahaya meskipun saya telah berusaha untuk berhati-hati. Jika bukan karena guru yang mengarahkan energinya ke dalam tubuh saya untuk membantu saya menyempurnakan kekuatan obat, kemungkinan besar hidup saya akan berada dalam bahaya.
membimbing energinya ke dalam tubuhmu. Dada Mu Bingyun naik turun dengan berat. Dia menghela nafas ringan dan berbalik. Pelet alam semesta penta pasti dapat meningkatkan kultivasi seorang praktisi mendalam sebelum mereka mencapai kesengsaraan ilahi, tetapi dalam kasus Anda telah memasuki alam kesengsaraan ilahi. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa hanya dengan mengandalkan pelet giok penta semesta, Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda dari tahap awal alam kesengsaraan ilahi hingga tahap akhir? Selain itu, pembuluh darahmu yang dalam sangat tidak normal dibandingkan dengan orang biasa, dan karenanya akan membutuhkan energi yang jauh lebih besar untuk meningkatkan kultivasimu dibandingkan dengan orang lain. Yun Ce perlahan berdiri, tapi dia hanya bisa melihat bagian belakang Mu Bingyun. Meskipun ada satu alasan lain di balik peningkatan kekuatanku yang dalam, kekuatan obat dari Universe Penta Jade Pelet memang agak luar biasa. Tuan Istana Bingyun, maksud Anda, guru mengeksekusi beberapa metode rahasia lain pada saya sambil membantu saya menyempurnakan kekuatan obat. Mu Bingyun tidak menjawab, dan malah berkata dengan ringan, jika dia tidak memberitahumu apapun, itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin kamu mengetahuinya, atau orang lain dalam hal ini. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bertanya lebih jauh. Jangan tanya tuanmu tentang hal itu juga. Yun Ce terdiam. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Suara Mu Bingyun tiba-tiba menjadi agak dingin. Saya berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku, jadi wajar jika aku membantumu dengan berbagai cara. Tapi, tuanmu tidak berhutang apapun padamu. Dia telah membantu Anda dalam banyak hal karena dia ingin bersikap baik kepada Anda. Jangan pernah melakukan apapun yang akan mengecewakannya. Hati Mu Bingyun selalu tenang seperti air yang tenang. Suaranya lembut seperti awan, seringan dan pelan seperti kabut. Tapi, Yun Ce sebenarnya merasakan nada dingin yang dalam suaranya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Yun Ce berdiri linglung di tempatnya, dengan ekspresi kosong di seluruh wajahnya. Dia memperhatikan bagian belakang Mu Bingyun yang sudah bergerak menjauh, jauh ke kejauhan dengan kecepatan lambat. Setelah itu, dia menghilang dari pandangannya. Di tengah lingkungan yang sepi, Yun Ce terus menatap ke depan dengan pandangan kosong untuk waktu yang lama. Benar-benar ada makna mendalam yang tersembunyi di dalam kata-kata Mu Bingyun. Dia samar-samar ingat bahwa 2 tahun lalu, ketika Mu Suanyin menangkapnya di Pulau Laut Ilusi dan membawanya kembali ke alam Song Salju, Mu Bingyun sepertinya berbicara dengan cara yang sama, nada, ketika dia melihatnya saat bangun. Apa sebenarnya arti kata-katanya? Yun Ce kembali duduk di sisi kolam dengan alisnya berkerut. Segera, dia menutup matanya dan mulai mencoba mengingat detail proses pemurnian pelet giok penta alam semesta di dalam penghalang roda waktu. Butuh waktu yang cukup lama hingga Universe Penta Jade Pelet dapat dimurnikan secara sempurna. Ketika dia akhirnya membuka matanya, penghalang roda waktu masih ada, tapi hanya tersisa lapisan sangat tipis. Jelas sekali bahwa penghalang itu hampir menghilang. Oleh karena itu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi dan segera memusatkan pikirannya untuk menggabungkan jiwa Dewa Ice Phoenix yang diberikan gadis Ice Phoenix kepadanya. Mengingat pembuluh darah dan jiwanya yang mendalam, proses fusi jiwa ilahi Ice Phoenix secara alami sangat cepat. Seluruh proses telah selesai dengan sukses dalam waktu kurang dari 3 hari. Tapi bukan karena dia terbangun sendiri, tapi teriakan Mu Suanyinlah yang membangunkannya. Penghalang roda waktu telah menghilang saat dia terbangun, dan waktu dimulainya pertempuran dewa yang diberikan hari ini adalah mendekat. Dia dibawa ke formasi mendalam teleportasi oleh Mu Suanyin dan bergegas ke Conferred God Stage dengan kecepatan tertinggi, namun masih akan terlambat untuk pertempuran. Selama periode ini, dia kadang-kadang menutup indranya, kadang-kadang memusatkan pikirannya sepenuhnya untuk berkultivasi, dan kadang-kadang terbakar oleh ketidaksabaran. Tentu saja tidak ada waktu baginya untuk memikirkan berbagai hal dengan hati-hati sampai sekarang.
Namun saat ini, dia akhirnya mengingat kembali kenangan dirinya menyempurnakan pelet giok penta alam semesta karena dia merasa ragu. Dia langsung merasakan sesuatu yang aneh setelah memikirkan sedikit tentang proses pemurnian. Aura yang melonjak setiap kali kekuatan obatnya lepas kendali. Itu jelas merupakan aura luar tetapi bisa menyatu sempurna dengan aura miliknya. Nanti, kapanpun aura itu muncul, aura itu akan menjadi sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Hal yang paling penting adalah saat aura itu muncul di dalam dirinya, dia langsung merasa familiar dengan aura itu. Beberapa alasan. Perasaan akrab. Yunce tiba-tiba teringat kembali saat berada di penjara Inferno penguburan dewa. Di dalam primordial mendalam Ark, dia harus melakukan tindakan tidak bermoral agar tidak membiarkan Mu Xuanyin terluka oleh darah naga bertanduk dalam kondisi terluka parah. Dia telah melanggarnya 10 kali lebih aneh, aura yang mengalir terbalik ke tubuhnya dengan sendirinya setiap kali dia memperkosanya, dan menyebabkan kekuatannya yang dalam melakukan terobosan dari alam asal ilahi ke alam jiwa ilahi. Yunce tiba-tiba berdiri seolah-olah tubuhnya terkena listrik. Dia menatap kosong ke depan untuk waktu yang lama, dan otaknya kacau. Mustahil. Bagaimana bisa guru? Ketika Mu Bingyun datang ke halaman pada pagi hari berikutnya, dia menemukan Yunce diam-diam berdiri di tepi kolam. Tubuhnya memiliki lapisan embun pagi yang tebal, yang menunjukkan bahwa dia belum tidur sepanjang malam. Yunce berbalik untuk melihat Mu Bingyun. Dia merasakan sesuatu dari ekspresi matanya, tapi dia tidak mengalihkan pandangan darinya. Matanya masih terlihat lembut seperti hari sebelumnya, dan, sekarang bahkan ada sedikit keteguhan juga. Tuan Istana Bingyun, saya jamin bahwa saya sama sekali tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakan guru, kata Yunce tiba-tiba. Mu Bingyun terkejut. Dia berkata dengan nada ringan dengan tatapan yang sangat rumit di matanya, kamu tidak perlu meyakinkanku tentang apapun, pertempuran dewa yang diberikan akan segera dimulai, jadi mari kita berangkat. Dalam Conferred God Battle hari ini, 16 teratas akan bersaing satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini akan menjadi jauh lebih sengit dan menakjubkan dari sebelumnya. Mu Bingyun terbang ke Conferred God Stage membawa serta Yunce. Kecepatannya tidak terlalu cepat, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan Mu Xuanyin, tidak dapat dihindari bahwa suasana di antara keduanya menjadi agak aneh. Mu Bingyun, khususnya, tidak dapat memiliki pikiran yang sama seperti sebelumnya saat menghadapi Yunce. Dia tidak bisa menerima apa yang telah dilakukan Mu Xuanyin, dia juga tidak mengerti alasan di baliknya. Dia entah bagaimana masih bisa menerima Mu Xuanyin memaafkannya 2 tahun lalu. Bagaimanapun, niat awal Yunce adalah untuk menyelamatkannya. Tapi, kenapa dia melakukannya kali ini? Saudara Yun, Senior Bingyun. Pada saat itulah suara Huo Poyun terdengar dari belakang. Sosok Mu Bingyun menghentikan langkahnya. Dia mendorong tangan seputih saljunya ke samping, saat dia mengambil kembali energinya pada Yunce, ingatlah untuk tidak terlambat. Setelah menyelesaikan kata-katanya, sosok seputih saljunya melintas dan muncul beberapa kilometer jauhnya. Yunce terdiam. Huo Poyun sendirian dan segera datang ke sisi Yunce. Yunce menoleh padanya sambil tersenyum tipis. Saudara Poyun, kenapa kamu sendirian? Di mana tuanmu dan yang lainnya? Huo Poyun menjelaskan, tadi malam, guru dan master sekte Yan menggabungkan kekuatan mereka untuk mendirikan alam roh api demi saya, dan meminta saya mengolahnya di dalamnya dengan bantuan penghalang roda waktu. Saat ini, mereka sedang dalam proses mengambil alam api roh. Karena pertarunganku dijadwalkan menjadi yang pertama hari ini, mereka khawatir aku akan terlambat sehingga mereka menyuruhku berangkat ke Conferred God Battle di depan mereka. Mereka akan segera tiba di sana. Jadi begitu, Yunce menganggukkan kepalanya.
Saudara Poyun, lawanmu hari ini adalah Jun Silei. Seberapa yakin Anda menang melawan dia? Baiklah, Huo Poyun tertawa pahit. Sejujurnya, saya benar-benar tidak percaya diri sedikit pun. Namun, meskipun saya tidak percaya bahwa saya bisa menang melawannya, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan saya. Merasakan bahwa Huo Poyun tidak takut dengan reputasi besar Jun Silei, dan malah penuh perlawanan, Yun Ce pun membuang kekhawatirannya sambil berkata sambil tersenyum, tentu saja. Ngomong-ngomong, Kakak Yun, Huo Poyun tiba-tiba merendahkan suaranya, saat dia bertanya dengan nada ragu-ragu. Mengapa senior Bing Yun, meninggalkanmu seperti ini? Bukankah ini hal yang sangat normal? Jawab Yun Ce. Tidak, bukan itu. Namun Huo Poyun menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan merasakan sesuatu yang aneh jika itu adalah senior lainnya, tapi perlakuan senior Bing Yun terhadapmu, bagaimana aku harus mengatakannya? Dia pada dasarnya tidak memperlakukanmu seperti murid dari generasi muda. Dia selalu bersikap lembut dan lembut kepada Anda seperti seorang ibu atau kakak perempuan. Setidaknya begitulah menurutku, yang membuatku merasa sangat iri juga. Oleh karena itu, aku mendapati dia melakukan hal yang aneh tadi. Yun Ce sedikit terkejut, dan memalingkan wajahnya ke samping secara tidak wajar. Sambil menghindari tatapan orang lain, dia berkata dalam satu tarikan napas, karena dia seorang wanita. Huo Poyun jadi bingung. Pada saat ini, aura dingin yang tidak normal menyapu tubuh mereka. Seolah-olah pedang tajam telah menggores jiwa mereka secara tiba-tiba. Yun Ce dan Huo Poyun secara bersamaan memutar kepala mereka dengan kecepatan kilat. Seorang gadis muncul tidak jauh di sebelah timur pada suatu waktu. Dia mengenakan pakaian seputih salju, memiliki penampilan yang sangat cantik, dan ada pedang perunggu tua di punggungnya. Seluruh dirinya tampak seperti seorang dewi yang keluar dari gulungan gambar kuno. Dia sebenarnya memiliki mata yang sangat indah, tapi ada cahaya dingin yang berbahaya dan menusuk jiwa yang memancar darinya. Saat tatapan mereka bersentuhan dengannya, rasanya seperti ujung pedang ditusukkan ke tenggorokan mereka. Tapi Jun Silei mengalihkan pandangannya pada saat berikutnya, dan tidak melirik mereka lagi. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin dan dia pergi jauh dalam sekejap. Seperti aura yang sangat kuat. Huo Poyun menarik napas berat. Mungkinkah ini maksud pedang tak berbentuk yang guru ceritakan padaku tadi malam? Yun Ce mengerutkan kening. Tatapan dan aura Jun Silei yang jelas-jelas penuh kebencian barusan membuatnya merasakan sedikit beban di hatinya. Meskipun hal yang sama akan terjadi setiap kali Jun Silei melihatnya, situasinya kali ini berbeda dari sebelumnya. Saudara Poyun, kata Yun Ce dengan keseriusan yang tak tertandingi. Kamu harus sangat berhati-hati saat bertarung melawan Jun Silei dalam waktu singkat. Aku tahu. Huo Poyun mengangguk dengan berat. Tidak, maksudku kamu harus berhati-hati karena dia akan menyerangmu dengan kejam. Huo Poyun terkejut, ketika dia bertanya dengan tidak mengerti, mengapa? Jangan bilang kamu lupa bahwa dia dipaksa untuk meminta maaf kepadaku dengan berlutut oleh tuanku sebelumnya di alam Snow Song. Ini tentu saja merupakan hal yang sangat memalukan bagi seseorang yang merupakan penerus Sword Sovereign dan menjadi pusat perhatian massa. Setiap kali dia melihatku di alam surga abadi, dia menatapku dengan penuh kebencian, seolah-olah dia sangat ingin mencincangku hingga berkeping-keping. Hanya saja dia tidak mendapat kesempatan untuk menyerangku. Tapi, dia tahu tentang persahabatan antara kamu dan aku, dan kemungkinan besar akan melampiaskan amarahnya padamu. Nada suara Yun Ce cukup serius, yang membuat Huo Poyun mengangkat alisnya. Dia berkata dengan ragu-ragu, itu seharusnya tidak terjadi, kan? Jun Silei adalah penerus penguasa pedang, dan salah satu dari 4 anak dewa wilayah timur yang sangat terkenal. Dia tidak akan merendahkan diri untuk melakukan hal seperti itu. Itu tidak sesuai dengan identitas dan statusnya, kan?
Memang benar dia adalah penerus penguasa pedang, tapi pada akhirnya dia juga seorang wanita. Wanita hanya jangan melupakan dendamnya, Fiu, sepertinya kamu tidak punya pengalaman menderita sakit kepala karena wanita. Aku berterima kasih pada saudara Yun atas peringatannya. Saya akan berhati-hati. Huo Poyun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak menyetujui pendapat Yun Che, dia tetap tidak mengabaikan nasihatnya sepenuhnya karena kepercayaannya pada Yun Che, dan dia mengingat kata-katanya dengan sangat hati-hati. Saat mereka sampai di area Confederate Guard Stage, Yun Che segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan semua Kaisar Dewa Agung terus menatapnya untuk sementara waktu. Ketika dia pertama kali tiba di alam dewa, itu hanya untuk bertemu Jasmine, jadi dia bermaksud untuk tetap bersikap low profile, dan tidak menarik perhatian siapapun. Namun, dia dengan cepat membuat khawatir seluruh sekte Divine Ice Phoenix, dan juga menjadi murid langsung dari Master Sekte. Dalam waktu singkat beberapa tahun, karena kemanjaan eksklusif Mu Xuanyin, dia telah memperoleh kedudukan sedemikian rupa sehingga dia hampir berdiri di bawah satu orang dan di atas semua orang di alam Song Salju. Setibanya di alam surga abadi, dia tidak ingin menarik perhatian orang lain. Namun, dalam waktu singkat kurang dari 2 bulan, namanya telah menyebar luas, dan dia telah mengejutkan semua Realm King dan Kaisar Dewa. Setelah pertempuran sehari sebelumnya, bahkan seluruh wilayah ilahi timur dikejutkan oleh perbuatannya. Mengingat semua hal yang dia miliki atau pikul, sepertinya sudah tidak mungkin lagi hidupnya aman dan tenang. Dia sendiri juga merasakannya, dan mungkin, itu adalah sifatnya yang menyebabkan hasil seperti itu. Segera, Raja Naga dan 5 Kaisar Dewa semuanya telah tiba, dan akhirnya tiba saatnya pertempuran dewa yang diberikan hari ini dimulai. Mereka sudah mengetahui tentang peristiwa besar tersebut, tetapi Raja Naga dan Kaisar Dewa Sitian belum meninggalkan alam surga abadi. Sangat jelas bahwa mereka juga sangat tertarik dengan sesi konvensi dewa mendalam wilayah ilahi timur ini, mungkin, mereka tertarik pada satu atau lebih peserta konvensi tersebut. Kami sekarang akan mengadakan pertarungan pertama di putaran kedua Confederate Gods Group. Huo Poyun dari Alam Dewa Api versus Jun Silei, penerus penguasa pedang. Jun Silei berasal dari Paviliun Pedang Jasper Hair, tetapi yang terhormat Ku Hui memperkenalkannya sebagai penerus penguasa pedang. Jelas sekali bahwa yang terakhir ini membawa lebih banyak bobot. Pada hari ini, pertempuran pertama yang diadakan adalah kelompok dewa yang diunggulkan. Setelah pengumuman Yang Mulia Ku Hui, Huo Poyun melompat ke udara dan mendarat di panggung dewa yang diberikan. Dia memegang pedang penghancur iblis di tangannya, dan nyala api gagak emas telah menyebar ke seluruh tubuhnya hingga ke bilah pedangnya. Dia sudah berada dalam mode pertempuran begitu dia memasuki panggung. Orang-orang yang hadir di setiap sudut Confederate God Stage dapat merasakan aura kuat api gagak emas dan kemauan bertarungnya. Pemuda ini memang baik. Di area tempat duduk sebelah timur, Kaisar Langit Surga Abadi menganggukkan kepalanya, sambil memuji dengan murah hati, dia memiliki prestasi seperti itu meskipun berasal dari dunia bintang menengah. Ia masih sangat muda namun masih menguasai penggunaan api gagak emas yang dianggap api paling sulit dikendalikan. Terutama, jika dia tidak menunjukkan tanda-tanda pengecut, ketika lawannya sama kuatnya dengan penerus penguasa pedang, itu menunjukkan bahwa dia pasti akan sukses besar di masa depan. Dia benar-benar patut dipuji. Bahkan Raja Naga pun mengangguk setuju. Setelah itu, dia berkata dengan nada deklaratif, tapi sayang sekali dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Tubuh Jun Silei melintas seketika dan seolah-olah dia dibawa oleh angin sepoi-sepoi, dengan ringan melayang ke puncak Confederate God Stage saat dia mendarat. Tapi persiapannya sebelum pertempuran berbeda dari Huo Poyun yang memiliki keinginan bertarung tanpa akhir yang membara di hatinya.
Dia berdiri diam dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya yang dingin. Dia masih membawa pedang tanpa nama, pedang yang tidak bisa dia gunakan, milik Sword Sovereign di punggungnya. Dia tampak seolah-olah dia terisolasi dari dunia dan tidak memedulikan kehidupan fana. Mulai mendengar perintah yang terhormat Kuhui, kobaran api di tubuh Huo Poyun mencapai ketinggian lebih dari 300 meter, menyebabkan sebagian besar panggung dewa yang diunggulkan diwarnai dengan warna emas samar. Namun, Jun Silei tetap tidak terpengaruh sama sekali, dan tidak ada sedikit pun perubahan pada auranya. Bahkan matanya yang indah dan mempesona sepertinya tidak menatap ke arah Huo Poyun. Kerutan besar muncul di wajah Huo Poyun saat dia merasakan sikapnya yang memandang rendah dirinya. Tapi dia tidak marah karenanya, dan malah semangat bertarungnya semakin membara. Dia meraung keras, Huo Poyun dari alam Dewa Api meminta bimbingan. Hah! Di antara tiga pemilik api tertinggi, Gagak Emas memiliki kekuatan pembakaran dan pemusnahan terbesar serta rasa keangkuhan dan martabat yang paling kuat. Membawa garis keturunan Gagak Emas terkuat dalam sejarah alam Dewa Api, sifat Huo Poyun secara alami juga menerima pengaruh terbesar darinya. Garis keturunan biasanya tidak muncul dengan sendirinya, tetapi begitu energinya distimulasi, itu akan terpicu sepenuhnya. Gambar api besar dari Gagak Emas muncul di belakang Huo Poyun, saat ia melebarkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan yang kuat. Bum 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 bum. Lusinan garis api Gagak Emas meledak secara bersamaan pada saat ini, berkembang menjadi lusinan teratai api emas murni. Ketika cahaya api dari teratai-teratai itu semakin kuat hingga mencapai batasnya, seolah-olah puluhan matahari telah muncul di langit di atas panggung dewa yang diberikan, sehingga hampir tidak mungkin bagi para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir untuk berani menatap lurus ke arah mereka, seperti yang mereka rasakan, kaget di hati mereka. Aura ini, dan kecepatan di mana kekuatan api yang dalam dilepaskan, apakah dia benar-benar hanya berada di alam roh ilahi tingkat ketujuh? Seorang raja alam bintang tengah yang mengembangkan seni mendalam atribut api berteriak dengan keterkejutan yang tak terkendali. Lagi pula, itu bukanlah nyala api biasa. Itu tidak lain adalah api Gagak Emas yang jauh lebih sulit dikendalikan daripada api dalam biasa, tidak, yang paling sulit dikendalikan bahkan di antara semua api ilahi. Sepertinya inilah kekuatan sebenarnya. Dia dengan mudah bisa mengalahkan Lu Chenyuan lebih awal bukan karena kecerobohan pihak lain atau semacam kebetulan. Menghadapi Jun Silei, Huo Poyun tidak menahan diri sedikit pun dan melepaskan seluruh kekuatan nyala api, menyebabkan banyak ahli berseru kagum lagi dan lagi. Namun sebaliknya, Jun Silei bahkan tidak menggerakkan jarinya di depan Huo Poyun, dan membiarkan Huo Poyun melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Hanya kerutan samar yang tidak terdeteksi yang muncul di wajahnya selama ini. Dia jelas-jelas menunjukkan kesombongan yang sangat dalam, tapi Huo Poyun tidak terkejut atau marah sedikit pun dan perlahan mengarahkan pedang penghancur iblis ke depan. Setelah itu, gambar api Golden Crow mengeluarkan teriakan yang menggetarkan langit sekali lagi. Aura dari semua teratai api saling terhubung satu sama lain, dan terbang menuju Jun Silei seperti meteor menyala yang jatuh dari luar angkasa. Bagus. Huo Ruli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan keras, saat dia berdiri dengan semangat. Kamu harus membayar harga karena meremehkan Poyun, bahkan jika kamu adalah penerus penguasa pedang. Yan Juhai juga berteriak pelan. Pandangan yang tidak biasa juga muncul di mata Yun Ce. Dia bisa merasakan dengan lebih jelas dibandingkan orang lain betapa kuatnya gerakan Huo Poyun ketika aura dari banyak teratai api terhubung satu sama lain. Meskipun kekuatan mendalam Jun Silei melebihi Huo Poyun dalam 3 bidang kecil, kekuatan api Gagak Emas yang dimiliki Huo Poyun benar-benar luar biasa. Menilai dari fakta bahwa dia dengan mudah mengalahkan Lu Chenyuan, Yun Ce benar-benar yakin bahwa kekuatannya cukup untuk menyaingi para ahli alam roh ilahi tingkat 9.
Jun Silei telah bertindak sombong dan bahkan tidak bergerak sedikit pun selama ini, dia juga tidak melepaskan auranya. Sekarang Huo Poyun dapat sepenuhnya mengumpulkan dan melepaskan kekuatan api karena memiliki cukup waktu untuk itu, tentu akan sulit bahkan bagi orang seperti dia untuk menghadapinya secara langsung. Saat teratai api mendekat ke tubuhnya, Jun Silei akhirnya menunjukkan beberapa gerakan. Dengan lambaian lengannya, pedang tajam muncul secara tiba-tiba. Seluruh pedangnya bersinar dan putih. Tebalnya kurang dari setengah inci dan panjangnya kurang dari 1,5 meter. Terlepas dari kenyataan bahwa seluruh langit ditutupi oleh api gagak emas, secara mengejutkan tidak ada emas yang terpantul di atasnya. Pedang ini disebut Misty Light dan secara pribadi diberikan oleh Jun Wuming kepada Jun Silei. Itu juga merupakan pedang yang dia sempurnakan untuk penerusnya di masa depan selama perjalanan panjangnya selama puluhan ribu tahun untuk mencari penerus. Jun Silei dengan ringan mengacungkan Misty Light segera setelah dia menghunusnya. Dalam sepersekian detik, semua suara antara langit dan bumi menghilang secara tiba-tiba, bahkan sinar cahayanya tiba-tiba menjadi gelap. Di bidang penglihatan semua orang yang hadir, hanya cahaya yang berkelap-kelip yang terlihat melintas dengan cepat, yang tampak lebih megah dan mempesona daripada bintang jatuh. Garis cahaya yang berkelap-kelip ini menembus satu demi satu teratai, menembus ruang angkasa, dan melalui beberapa lapisan api saat menghantam dada Huo Poyun, setelah itu, menembus hingga menembus dadanya. Cahaya yang berkelap-kelip ini jelas sangat cepat, tetapi saat ia menembus segala sesuatu yang dilewatinya, sepertinya perjalanan waktu telah melambat sepenuhnya. Semua orang, termasuk mereka yang memiliki kultivasi terlemah di alam kesengsaraan ilahi, dengan jelas melihat setiap hal yang terjadi ketika cahaya yang berkelap-kelip melintas di udara. Saat cahaya yang mengalir menabrak penghalang isolasi, cahaya itu menyebar dan menghilang dalam waktu singkat. Dunia tiba-tiba kembali ke keadaan normal pada saat ini. Teratai api, termasuk yang bahkan tidak bersentuhan dengan cahaya yang berkelap-kelip, terpotong seluruhnya menjadi dua bagian dan menghilang di udara. Darah dari tubuh Huo Poyun berceceran saat dia menjerit mengerikan sambil diterbangkan dengan paksa. Tubuhnya terbang jauh keluar dari penghalang dan menabrak tanah di luar panggung dewa yang diberikan. Begitu Jun Silei bergerak, Huo Poyun langsung mengalami kekalahan.